Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodrul Ikram, NIM A1N118071. Saya berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau menjelaskan materi yang saya ketahui di dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui di dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Yang pertama itu proses masuk dan berkembangnya orang-orang Eropa ke Indonesia. Awalnya atau diawali dengan runtuhnya kekaisaran Romawi di Konstantinopel. Pada saat itu terjadi perang di Konstantinopel antara orang Eropa melawan orang-orang Arab dan Turki. Perang tersebut disebut bagi orang Kristen adalah perang salib dan perang suci bagi orang-orang Islam. Perang tersebut terjadi sekitar 200 tahun. Kemudian bagaimana proses masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia? Pada awal abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengetahui asal rempah dari dunia timur, terutama hasil rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, menyebabkan orang Eropa mencari jalan untuk ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang mereka butuhkan. Dengan melalui pelayaran samudra, mereka akhirnya tiba di Indonesia. Awalnya mereka tiba dengan kongsi perdagangan. Kongsi perdagangan tersebut mencoba untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Salah satu contoh kongsi dagang yang menguasai Indonesia tersebut adalah VOC, yang dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan selanjutnya adalah sistem tanah paksa. Sistem tanah paksa berlaku pada saat itu akibat pemerintah kolonial Belanda mengalami krisis keuangan akibat peperangan tersebut, yaitu peperangan di Ponorogo, yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perang tersebut. Sistem tanah paksa ini adalah sistem di mana setiap desa yang ada di Nusantara harus menyisihkan lahannya untuk komoditi ekspor. Kemudian hasilnya dijual kepada pemerintahan Belanda sesuai harga dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri. Namun sistem ini mengalami kegagalan akibat di seluruh daerah Nusantara mengalami kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di mana-mana. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Akibat dari sistem tanah paksa yang menyebabkan banyaknya penderitaan bagi warga pribumi dan terjadinya kelaparan serta kemiskinan yang terjadi di Nusantara, melahirkan adanya sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal dilatar belakangi akan dua hal. Yang pertama yaitu sistem tanah paksa yang telah menyebabkan banyak penderitaan bagi warga pribumi Indonesia khususnya. Yang kedua, berkembangnya aliran liberalisme akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran di mana pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab moral atas kemakmuran bagi warga pribumi. Sistem ini lahir akibat kritis terhadap sistem tanah paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, yang banyak menyebabkan penderitaan bagi warga rakyat pribumi pada saat itu, yang dimana sistem tanah paksa menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kelaparan di daerah-daerah Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi yang saya ketahui.
lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.